Halo semuanya, apa kabar anak-anakku sekalian yang tetap semangat belajar di rumah aja? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap berbahagia dan senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Khususnya di tengah wabah pandemik COVID-19 saat ini, kita diajak untuk tetap semangat dan menyemangati diri serta orang lain di sekitar kita. Nah, anak-anakku sekalian, Bu Friska hadir di sini melalui tayangan ini bukan hanya untuk sekedar menyapa, tetapi sekaligus untuk menyampaikan satu materi sejarah tentunya yang sangat menarik. Nah, menariknya apa? Menariknya adalah kamu ternyata pernah mengunjungi lokasi-lokasi yang berhubungan dengan materi ini. Salah satunya adalah Kota Tua. Nah, ada yang tahu materinya apa? Kira-kira apa ya? Ya, bagi kamu yang menjawab bahwa materinya adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, Bu. Betul. Kamu yang menjawab kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia, Bu. Betul juga. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, agar kalian dapat menganalisis latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat menganalisis tentang pembentukan VOC. Kemudian yang ketiga adalah agar kalian dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia, tentunya yang dikeluarkan oleh para gubernur-gubernur jenderal VOC. Dan yang terakhir adalah agar kalian dapat mengevaluasi kebijakan-kebijakan VOC selama di Indonesia. Nah, itu dia anak-anak. Semoga tujuan kita kali ini tercapai semuanya. Kalian lihat gambar di layar berikut ini, gambar apa? Ya, itu bumbu kalau kamu bilang. Saya suka lihat, Bu, di dapur. Saya suka lihat, Bu, mama saya akrab dengan ini. Nah, ternyata kalau sekarang bumbu itu akrab di lidah kita, akrab di dapur kalian, terutama selalu melekat di dapur mama kalian gitu ya. Nah, bumbu ini juga loh punya daya tarik atau daya pikat yang membuat bangsa-bangsa Eropa sampai nekat istilahnya ya untuk berlayar jauh hingga ke timur katanya, yaitu salah satunya Indonesia. Hanya karena bumbu loh. Bumbunya digunakan untuk apa? Selain untuk makan atau pelengkap cita rasa makanan, juga digunakan sebagai penghangat badan. Terlebih suasana atau cuaca di Eropa yang cukup dingin, mereka butuh rempah-rempah seperti teh, kopi, dan lain-lain untuk menghangatkan tubuh mereka. Jadi, kamu jangan sepelekan bumbu ya, walaupun terkesan murah di Indonesia, tetapi ingat, bumbu inilah yang pernah membuat orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Hebat kan? Dan sekaligus saya mau ajak kalian untuk tetap mensyukuri bahwa ini adalah kekayaan Indonesia yang tak ternilai harganya. Nah, alasan lainnya kedatangan orang Eropa ke Indonesia yaitu terinspirasi dari kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang dia tuliskan dalam bukunya berjudul Imago Mundi dan Isle Millionaire. Kemudian alasan selanjutnya adalah adanya keinginan untuk membuktikan teori heliosentris yang diungkapkan oleh Copernicus dan didukung oleh Galileo. Teori ini mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, orang-orang Eropa mengadakan penjajahan samudra salah satunya untuk membuktikan apakah benar bumi itu bulat atau datar. Selanjutnya adalah adanya kemajuan iptek, yakni dengan ditemukannya kompas, yang mana kompas ini sangat-sangat berguna, digunakan untuk mencari arah tertentu, terutama di lautan, oleh para penjelajah samudra. Kemudian adalah mereka ini terinspirasi atau ingin mewujudkan semangat 3G, yaitu gold, glory, dan gospel ya. Gold mencari kekayaan atau mencari rempah-rempah, glory menciptakan sebuah kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Kristen ataupun Katolik. Dan yang terakhir adalah latar belakang kedatangan orang Eropa ke Indonesia
yakni ingin mewujudkan sebuah semangat, namanya semangat Reconquista. Apakah itu? Sebuah semangat pembalasan terhadap kekuatan Islam dimanapun berada. Nah, itu dia latar belakang atau penyebab orang-orang Eropa sampai ke dunia timur, khususnya Indonesia. Semoga kamu paham ya. Nah, ini dia penjelajah-penjelajah samudra yang pertama dari Portugal. Ada Bartolomeus Dias yang pada akhirnya sampai di Tanjung Harapan, Afrika pada tanggal 30 Mei tahun 1500. Kemudian ada Vasco da Gama yang mendarat di Kalkuta, Goa, India pada tanggal 20 Mei 1498. Nah, tokoh yang ketiga pasti kenal semua dong. Ya, ini adalah Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Kerajaan Malaka, setelah itu berlayar ke Maluku. Selanjutnya ada penjelajah samudra dari Spanyol yang tak lain pasti kamu familiar, yaitu dengan Christopher Columbus yang dengan kapal Santa Maria-nya sampai di Kepulauan Karibia, yaitu di benua Amerika. Selanjutnya ada yang namanya Pizarro yang berhasil menaklukkan bangsa Inca, ada Amerigo Vespucci, bahkan ada juga Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano yang sampai ke dunia timur. Bagaimana kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat, siapa orang Belanda yang pertama kali tiba ke Indonesia? Siapa? Iya, anak-anakku sekalian yang menjawab Cornelius de Houtman, Bu. Kamu betul sekali. Cornelius de Houtman adalah orang Belanda yang pertama kali tiba di Indonesia, tepatnya di kota Banten. Ya, dia memimpin 4 kapal atau 4 armada berlayar sampai tiba di Banten pada tahun 1596. Namun sayangnya ini berujung pada pengusiran karena Cornelius de Houtman dan rekan-rekannya dianggap tidak sopan, kasar, dan semena-mena. Sudah jauh-jauh berlayar, diusir pula. Kasihan ya. Makanya ini pelajaran buat kita-kita ya, agar tetap menjaga adab dan tata krama dimanapun kita berada. Apakah Belanda jerak dengan misi perdana mereka ke Nusantara yang berujung dengan pengusiran? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pada tahun 1598, misi kedua Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Walvis berhasil tiba di Banten dan diterima dengan baik-baik. Kenapa? Ya karena mereka datang dengan baik-baik dan bertingkah selayaknya seorang tamu yang baik. Keberhasilan misi kedua ini menginspirasi dan memicu banyak pedagang-pedagang Belanda untuk datang ke Indonesia. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya banyaklah orang-orang Belanda di Indonesia yang tentunya berdagang. Kemudian adalah keinginan dari seorang tokoh bernama Johan Oldenbarneveldt dan Pangeran Maurits untuk menyatukan para pedagang-pedagang Belanda yang ada di Nusantara ini dalam sebuah naungan atau dikatakan misalnya organisasi yang diberi nama VOC. VOC sendiri berdiri pada tahun 1602. VOC mendapat sejumlah hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy dari kerajaan Belanda. Di antaranya meliputi hak monopoli, hak memiliki angkatan perang, hak membangun benteng, hak mengadakan perjanjian seperti perjanjian Giyanti, Salatiga, dan Bongaya. Kemudian hak untuk menyatakan perang dan damai seperti kejadian di Makassar ketika VOC menyatakan perang dengan Sultan Hasanuddin, sebaliknya malah berdamai dengan Arupalaka. Kemudian VOC juga punya hak oktroy memungut pajak dan mencetak mata uang. Tadi Bu Priska mengatakan bahwa VOC memiliki
hak monopoli dalam kaitannya dengan hak oktroy. Nah, bagaimanakah penerapan monopoli tersebut? Salah satunya tertuang dengan beberapa kebijakan VOC yang tentunya berhubungan dengan keuangan atau bagaimana cara mengisi keuangan VOC dan pemerintah Belanda, yakni dengan dikeluarkannya kebijakan Verplicht Teleforenty, Kontingentenstelsel, pelayaran hongi, dan hak ekstirpasi. Apakah itu? Nah, kalau yang Verplicht Teleforenty adalah sebuah ketentuan atau kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian hasil bumi mereka. Sementara Kontingentenstelsel adalah kewajiban untuk membayar pajak berupa hasil buminya. Kemudian ada pelayaran hongi. Ini adalah sebuah bentuk pelayaran atau sebuah kebijakan di mana Belanda berhak untuk membakar atau menggulingkan kapal-kapal dagang di Maluku yang terbukti melanggar monopoli. Ya. Kemudian ada lagi yang lebih kejam, yaitu hak ekstirpasi, yakni hak VOC untuk membakar atau menebang pohon rempah-rempah apabila harga rempah-rempah di pasaran mengalami penurunan. Di balik kebijakan-kebijakan VOC yang cukup berdampak luas, baik untuk orang Indonesia ataupun untuk Belanda, tentunya ada loh orang di balik itu ya. Siapa lagi? Yaitu Gubernur Jenderal atau pemimpin VOC. Nah, salah satu orang tersebut adalah Pieter Both. Pieter Both adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama yang memimpin VOC dari tahun 1610 sampai 1619. Nah, ketika Pieter Both berkuasa, markas VOC itu ada di kota Ambon. Kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan Pieter Both seperti mendirikan perdagangan di Banten dan Batavia, kemudian mengadakan perjanjian dengan Maluku, mengusir Spanyol dari Tidore, serta menaklukkan Pulau Timur. Gubernur VOC selanjutnya terkenal sangat kejam dan sangat menuntut ketaatan. Orang itu bernama J.P. Koen atau sering disebut dengan Jan Pieter Zoon Koen. J.P. Koen yang seorang penganut Calvinis sejati dipercaya menjadi pemimpin VOC untuk 2 periode, tepatnya dari tahun 1619 sampai 1629. Nah, kekejamannya salah satunya adalah dengan menghukum mati seorang tentaranya yang bernama Kortenhof ya karena ketahuan tidur atau berzinah dengan anak angkatnya yang bernama Sarah Speck di rumah J.P. Koen sendiri. Saking marahnya, J.P. Koen menghukum sang tentara dengan hukuman mati. Dan uniknya sebelum hukuman mati diadakan, J.P. Koen mencoreng hidung Kortenhof dengan arak hitam. Dari situlah muncul istilah hidung belang, yakni sebuah sebutan untuk pria-pria yang suka mengadakan hubungan zina. Nah, itu dia asal-muasalnya, berawal dari kisah itu. Nah, selain itu, saya mau balik lagi sama kalian membahas tentang J.P. Koen sendiri. Apa sih dampaknya selama di VOC? Nah, ada beberapa kebijakan J.P. Koen sendiri yang berdampak luas. Salah satu terkenal adalah memindahkan markas VOC dari kota Ambon ke Batavia pada tanggal 30 Mei tahun 1619. Alasannya salah satunya adalah karena dianggap Batavia itu lebih strategis, mudah dijangkau bangsa atau pedagang lainnya, kemudian juga secara militer sangat aman, bahkan lebih aman dari kota Ambon. Itu perhitungan dari J.P. Koen. Kebijakan J.P. Koen lainnya adalah mendatangkan para tenaga kerja keturunan Tiongkok dari Cirebon dan Semarang untuk dipekerjakan VOC. Seiring berjalannya waktu, VOC mengalami kerugian demi kerugian, hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dinyatakan bubar. Latar belakang runtuhnya VOC ini tentu ada. Salah satunya adalah karena adanya tradisi korupsi di kalangan pegawai VOC.
Kemudian keuangan VOC atau kas VOC banyak digunakan untuk perang. Salah satunya perang melawan Hasanuddin dari Gorontalo pada masa Gubernur Jenderal Cornelis Spilman. Selanjutnya adalah hutang VOC yang sudah banyak, sekitar 136,7 gulden. Dan ternyata kekalahan VOC bersaingan dengan kongsi dagang lainnya, terutama dengan EIC, juga menjadi pemicu runtuhnya VOC. Dan yang terakhir, runtuhnya VOC ini karena jalur perdagangan menjadi tidak aman karena adanya perang. Tentunya ini mengurangi income atau pemasukan VOC. Hampir 2 abad VOC berkuasa berpengaruh terhadap kehidupan rakyat Indonesia, yakni kekuasaan raja menjadi berkurang hingga kerajaan menjadi terpecah dan melahirkan kerajaan dan penguasaan baru di bawah kendali VOC, seperti kisah Mataram Islam yang terpecah menjadi 2. Kemudian pemberlakuan hak oktroy, ekstirpasi, dan kontingenten stelsel membuat rakyat semakin miskin. Pelayaran Hongi dapat dikatakan sebagai bentuk dari perampasan dan pembunuhan terhadap rakyat. Dan pada akhirnya, rakyat mengenal politik uang, sistem pertahanan benteng, dan etika mengadakan perjanjian. Selama VOC berkuasa, tentunya meninggalkan sebuah jejak-jejak atau peninggalan yang masih bisa kita nikmati di beberapa lokasi wisata sejarah Indonesia. Salah satunya selain Kota Tua ada Benteng Fort Rotterdam atau yang sebut dengan nama lainnya adalah Benteng Ujung Pandang yang dibangun pada masa Cornelis Spilman. Kemudian di Yogyakarta ada Benteng Frederik yang dibangun untuk memudahkan VOC mengontrol perkembangan Keraton Jogja pada masa Hamengkubuwono ke-1 pasca pecahnya Mataram menjadi 2, yaitu Jogja dan Surakarta. Di Kebumen ada Benteng Van der Wijk yang dibangun pada masa Karel Herman Art van der Wijk. Dari Maluku atau di Pulau Naira ada Benteng Belgica yang dibangun pada masa Gubernur Jenderal Peter Booth tahun 1611. Kemudian di Jakarta sendiri ada galangan kapal VOC yang terletak di daerah Penjaringan, serta ada Gedung Arsip Nasional yang merupakan bekas kediaman Rainer de Keur. Nah anak-anak, itu dia pembelajaran hari ini tentang bagaimana kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Semoga indikator-indikator pembelajaran yang telah disampaikan Bu Friska di awal tadi dapat kalian pahami dan terutama ada perubahan karakter setelah belajar ini. Yakni jangan menjadi orang yang suka menjajah, ya. Kemudian tidak mengambil yang bukan haknya dan menjaga adab dimanapun kita berada. Terima kasih dan tetap semangat belajar dari rumah aja.